aja bocor kemana-mana. Kalau misalnya hujan itu, kalau lihat itu ngenes ya teman-teman, kasihan. Terus orang tuaku itu utangnya banyak. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Nadia Almira Vlog. Aku mau cerita ya teman-teman, alasanku menjadi seorang TKW. Waktu itu awal mulanya itu tahun 2009 ya teman-teman. Nah, di sini aku mau cerita sebelum aku kerja ke luar negeri ini. Aku kerja di tambak udang Berantasena di Lampung sana ya. Nah, di sana aku sekitar 1 tahun ya teman-teman. Nah, terus aku sakit tipes dan aku mengundurkan diri ya. Aku nggak kerja di situ lagi karena menurut aku nggak betah gitulah ya. Terus aku kepikiran, aku kok pengen ya kerja ke luar negeri gitu kan. Nah, karena aku dulu itu ya, orang tuaku orang nggak punya ya teman-teman. Jadi rumah aja bocor kemana-mana. Kalau misalnya hujan itu, kalau lihat itu ngenes ya teman-teman, kasihan. Terus orang tuaku itu utangnya banyak karena buat modal nanam padi. Terus padinya itu nggak panen teman-teman, jadi mau nggak mau utang itu menumpuk, belum bisa bayar ya. Terus bapak sama ibu itu cuma buruh kasar ya, maksudnya itu kalau misalnya ada yang nyuruh ya kerja, kalau nggak ada yang nyuruh ya nggak kerja gitu kan. Nah, terus aku mikir, duh, gimana ya ini cara bantu orang tuaku biar lunas utangnya gitu kan ya teman-teman. Dari maksudnya tuh orang tuaku tuh minim banget ya teman-teman, pokoknya orang nggak punya lah, kerja habis cuma buat makan. Cuma tahu sendiri kan kalau di kampung ya, buat kondangan, buat ini itu, bayar listrik, buat jajan anak sekolah, buat bayar sekolah itu aja udah ngos-ngosan ya teman-teman. Nah, pas itu aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri. Awal-awal sama ibuku gimana ya, kayak nggak boleh gitu ya teman-teman, soalnya ibuku tahu kalau aku itu baru aja sembuh dari sakit tipesnya itu, takutnya nanti di perantauan itu aku sakit lagi gitu kan. Nah, tapi aku meyakinkan ibuku kalau aku tuh udah sembuh, nggak apa-apa gitu kan. Nah, pas itu aku terus nemuin sponsor ya teman-teman. Kebetulan sponsorku itu maksudnya orang yang bawa calon TKW itu loh. Nah, itu disebutnya kan sponsor kalau di daerah aku. Nah, itu aku bilang kalau aku mau kerja ke luar negeri, dan akhirnya sama si sponsor itu segala keperluanku diurus semua. Aku hanya menyerahkan ijazah terakhir, fotokopian ya. Nah, terus aku dibawa ke Jakarta. PT PJTKI-nya dulu itu di Jakarta Utara ya teman-teman, di PT Wahana Karya Suplaindo. Nah, aku di situ sekitar 4 bulan lebih ya teman-teman, karena waktu itu pertengahan November aku berangkat. Nah, pas berangkat itu aku juga kepikiran ya, aku ini takutnya kalau misalnya nggak lolos ya teman-teman, atau nggak fit, karena aku riwayatnya itu punya sakit itu loh, apa sih, tipes itu, takutnya nanti gagal, unfit dan sebagainya. Nah, tapi aku juga berdoa ya teman-teman, ya Allah mudah-mudahan aku fit lah, biar aku bisa bantu melunasin utang kedua orang tuaku gitu kan ya. Nyampe di Jakarta itu kan langsung di medical check up ya teman-teman, dan alhamdulillah banget aku fit, aku lolos dan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Aku seneng banget teman-teman, aku langsung ngabarin ibuku, aku bilang kalau aku fit gitu kan. Seneng banget lah pokoknya intinya ya. Nah, di penampungan 2 minggu itu ada agensi dari Hong Kong yang datang ke Jakarta ya teman-teman, dan sama
PJTKI-nya itu aku termasuk salah satunya yang diikut sertakan interview gitu kan, dan alhamdulillah aku diterima gitu loh, dapat majikan gitu. Aku seneng banget teman-teman. Nah pas itu cuma lamanya itu nunggu visanya itu, ya Allah lamanya itu, aku nunggu visa sekitar 3 bulan teman-teman, bayangkan. Nah selama 3 bulan itu aku nunggu sambil aku belajar bahasa, aku belajar masak, sama belajar kerja ya. Nah pas nunggu visa itu sambil kita BLK ya teman-teman, BLK, terus bikin pasporan itu. Yes, di situ juga tahu sendiri ya teman-teman, kehidupan di PJTKI itu, di penampungan pokoknya itu tuh banyak banget ya teman-teman. Apa ya, calon-calon TKW itu cuman kebanyakan itu mereka tujuan ke Taiwan ya teman-teman. Kalau yang ke Hong Kong itu cuman sedikit gitu loh. Tapi aku nggak tahu kenapa aku tetap milih Hong Kong daerah tujuanku, karena waktu itu Taiwan itu potongannya 9 bulan gitu kan, sedangkan di Hong Kong itu cuma 6 bulan ya. Nah cuma 6 bulan, jadi aku putuskan aku pengen ke Hong Kong aja gitu kan. Nah udah itu, terus pas turun visa teman-teman, 3 bulan dapat majikan, aku turun visa. Habis turun visa itu kebetulan aku turun visanya pas di Hong Kong itu Imlek, jadi aku nggak bisa terbang gitu kan, harus di cancel selama 1 minggu gitu kan. Tepatnya aku tanggal 5 Maret ya teman-teman, aku terbang. Senang banget, tapi aku juga takut ya teman-teman, takutnya nanti gimana sih keluar negeri itu, ini itu, soalnya aku kan belum tahu ya teman-teman, jadi aku antara takut gitu kan. Tapi banyak yang bilang nggak usah takut, di sana itu juga banyak orang Indonesia gitu kan, terus di agensi juga ada orang Indonesia penerjemahnya itu. Dari situ aku berani ya teman-teman. Yang di Hong Kong ya teman-teman, aku bekerja dengan baik, alhamdulillah majikanku juga baik, dan aku setiap bulannya bisa kirim ya. Nah setelah aku kirim itu sama ibuku buat bayar utang ya, sampai akhirnya utang itu lunas teman-teman. Setelah utang lunas, aku masih tetap kirim teman-teman, aku kirim. Terus aku mulai memikirkan bagaimana untuk membuatkan rumah ibuku ya. Nah akhirnya setiap bulan itu aku kirim ya, aku kirim waktu. Nah pas udah kumpul banyak itu, aku menyuruh ibuku untuk bikin rumah ya teman-teman, rumah yang layak lah. Alhamdulillah dengan gajiku aku bisa bikinin rumah buat kedua orang tuaku teman-teman. Aku sangat bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah. Sampai di sini dulu ya teman-teman ceritaku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah.